Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan mengenai pembahasan dari materi Accounting Change and Error Analysis. Berikut ini adalah anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Julia Yulestari dengan NP Mahir 307, Dinda Aulia Rosa dengan NP Mahir 141, Amalia Zulfa Latifa dengan NP Mahir 199, dan Antonius Ariel dengan NP Mahir 310. Selanjutnya, soal P221, yaitu Holzman Company sedang dalam proses menyiapkan laporan keuangannya untuk tahun 2022. Asumsikan tidak ada entry untuk penyusutan yang dicatat pada tahun 2022. Informasi berikut terkait penyusutan aset tetap diberikan kepada Anda. Yang pertama, Holzman membeli peralatan pada tanggal 2 Januari 2019 seharga $85.000. Pada saat itu, peralatan tersebut diperkirakan memiliki masa manfaat 10 tahun dengan nilai sisa $5.000. Peralatan tersebut disusutkan secara garis lurus pada tanggal 2 Januari 2022 sebagai akibat dari informasi tambahan. Perusahaan menentukan bahwa peralatan tersebut memiliki sisa umur manfaat 4 tahun dengan nilai sisa $3.000. Kedua, selama tahun 2022, Holzman mengubah metode saldo menurun ganda untuk bangunannya menjadi metode garis lurus. Bangunan tersebut awalnya menelan biaya $300.000. Bangunan tersebut memiliki masa manfaat 10 tahun dan nilai sisa $30.000. Perhitungan berikut menyajikan penyusutan pada kedua basis tersebut untuk tahun 2020 dan 2021. Garis lurus pada tahun 2021 yaitu 27.000 dan 2020 adalah 27.000. Kemudian saldo menurun pada 2021 yaitu 48.000, sedangkan 2020 60.000. Yang ketiga, Holzman membeli sebuah mesin pada tanggal 1 Juli 2020 dengan harga pokok $120.000. Mesin tersebut memiliki nilai sisa sebesar $16.000 dan masa manfaat 8 tahun. Akuntan Holzman mencatat penyusutan garis lurus pada tahun 2020 dan 2021, tetapi gagal memperhitungkan nilai sisa. Selanjutnya, saya akan menjawab mengenai soal P22.1 bagian A. Di situ nilai peralatan dikurangi dengan nilai residu dan dibagi dengan umur manfaat. Nilai peralatannya sebesar 85.000 dan nilai residunya sebesar 5.000. 85.000 ini dikurangi dengan 5.000 dibagi dengan 10. Hasilnya 8.000. Itu merupakan penyusutan per tahunnya. Di tahun 2019 itu sebesar 8.000, di tahun 2020 juga sebesar 8.000, di tahun 2021 sebesar 8.000. Jadi total penyusutan yang terjadi itu sebesar 24.000. Nilai peralatan pada tahun 2022 sebesar 61.000, umur manfaatnya itu 4, nilai residunya 3.000. Untuk mencari nilai penyusutannya, nilai peralatan dikurangi dengan nilai residu dan dibagi dengan umur manfaat. Jadi 61.000 dikurangi dengan 3.000 dibagi dengan 4. Hasilnya 14.500, itu merupakan penyusutan per tahunnya. Untuk jurnalnya, beban penyusutan peralatan di debit sebesar 14.500 dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 14.500. Nah, soal yang A, yaitu siapkan jurnal entry untuk mencatat biaya penyusutan pada tahun 2022 dan perbaiki kesalahan yang terjadi hingga saat ini terkait dengan informasi yang diberikan. Pada bagian 2, yaitu selama tahun 2022, Holzman mengubah metode saldo menurun ganda untuk bangunannya menjadi metode garis lurus. Bangunan tersebut awalnya menelan biaya $300.000. Bangunan tersebut memiliki masa manfaat 10 tahun dan nilai sisa $30.000. Perhitungan berikut menyajikan penyusutan pada kedua basis tersebut untuk tahun 2020 dan 2021.
Untuk garis lurus tahun 2021 dan 2020 yaitu $27.000, sedangkan saldo menurun pada tahun 2021 yaitu $48.000, sedangkan 2020 $60.000. Nah, caranya yaitu biaya bangunan sebesar $300.000 dikurangi depresiasi hingga tahun 2022. Yang pertama tahun 2020 yaitu $60.000, tahun 2021 yaitu $48.000. Jadi nilai buku pada 1 Januari 2022 adalah $192.000, yaitu dari $300.000 dikurangi $108.000. Jadi nilai sisa yang kurang adalah $30.000. Nah, biaya yang dapat disusutkan adalah $162.000, yaitu dari $192.000 dikurangi dengan $30.000. Jadi depresiasi pada tahun 2022 adalah $162.000 dibagi dengan 8 tahun, yaitu sisa tahunnya jadi $20.250. Nah, jurnalnya adalah beban penyusutan sebesar $20.250 pada akumulasi penyusutan bangunan sebesar $20.250. Baik, informasi nomor 3, itu kan Holtzman membeli sebuah mesin pada tanggal 1 Juli 2020 dengan harga perolehan sebesar $120.000. Kemudian mesin tersebut memiliki nilai residu sebesar $16.000 dan memiliki masa manfaat 8 tahun. Pemegang buku Holtzman itu mencatat penyusutan garis lurus pada tahun 2020 dan 2021, namun tidak memperhitungkan nilai residu. Berdasarkan informasi tersebut, dapat diketahui bahwa depresiasi yang tercatat di tahun 2020 itu sebesar 7.500. Itu didapatkan dari 120.000 dibagi 8 dikali 6/12 karena dimulai tanggal 1 Juli. Padahal seharusnya yang dicatat di 2020 itu sebesar 6.500. Dari 120.000 dikurangi nilai sisanya sebesar 16.000 baru dibagi 8 kemudian dikalikan 6/12. Kemudian di 2021 juga sama, yang dicatat itu sebesar 15.000 didapatkan dari 120.000 dibagi 8. Padahal depresiasi yang harus tercatat di 2021 itu sebesar 13.000 didapatkan dari 120.000 dikurangi nilai sisa sebesar 16.000 dibagi dengan 8. Nah, di sini ada perbedaan dari depresiasi yang tercatat dan depresiasi yang seharusnya dicatat. Pada tahun 2020 itu depresiasi yang tercatat kan sebesar 7.500, padahal yang harusnya dicatat itu kan sebesar 6.500, maka selisihnya itu sebesar 1.000. Di 2021 juga yang tercatat 15.000, padahal yang seharusnya dicatat sebesar 13.000, maka selisihnya 2.000. Total dari depresiasi yang dicatat 2020 dan 2021 itu sebesar 22.500. Kemudian total dari depresiasi yang seharusnya dicatat itu sebesar 19.500, maka selisihnya sebesar 3.000. Maka jurnalnya sebagai berikut. Depreciation expense pada accumulated depreciation mesin sebesar 13.000 didapatkan dari 120.000 dikurangi 16.000 dibagi 8. Kemudian accumulated depreciation mesin pada retained earning sebesar 3.000 itu didapatkan dari selisih antara depreciation yang dicatat dengan depreciation yang seharusnya dicatat. Untuk selanjutnya ada show comparative net income for 2021 and 2022. Income before depreciation expense was $300.000 in 2022 and was $310 in 2021. Income tax. Jadi yang pertama itu menghitung annual depreciation, yaitu 80.000 dikurangi 5.000 bagi 10 sama dengan 8.000 per tahun. Selanjutnya ada depreciation base for 2022 yaitu 5.000 kurangi 3.000 bagi 4 yaitu ada 500 per tahun. Selanjutnya ada straight line depreciation mesin for 2020 dan 2021 yaitu 220.000 kali 16.000 bagi 8 yaitu 13.000 per tahun.
Untuk 2020 pertengahan itu ada 13.000 dikali 0,5 itu ada 6.500. Untuk yang 2021 full itu ada 13.000. Nah, net income untuk 2021 itu 310 dikurangi 40.000 sama dengan 270. Itu net income 2022 itu ada 300 dikurangi 4.500 adalah 259.500. Di sini ada tabelnya. Income before depreciation tahun 2021 itu 310. Kalau dia adjust sebagai 40 jadi net income-nya 270. Itu tahun 2022 itu ada 300 income before depreciation, adjust ya 40.500 jadi 259.500. Selanjutnya, soal P22.2 Botticelli SPA dibentuk pada akhir tahun 2019 untuk memproduksi dan menjual kaos kaki. Pada akhirnya, pada tahun keempat beroperasinya, perusahaan ini sudah cukup sukses. Hal ini dibuktikan dengan berikut laba bersih yang dilaporkan. Pada tahun 2019 yaitu 140.000 euro, lalu 2020 160.000, 2021 205.000, 2022 276.000, termasuk peningkatan sebesar 10.000 euro karena perubahan pada tingkat beban piutang tak tertagih. Perusahaan telah memutuskan untuk memperluas operasi dan telah mengajukan pinjaman bank yang cukup besar. Pejabat bank telah mengindikasikan bahwa catatan tersebut harus diaudit dan disajikan dalam laporan perbandingan untuk memudahkan analisis oleh bank. Botticelli menyewa firma audit Cek dan Double Check Co. dan telah memberikan informasi tambahan berikut. Yang pertama, pada awal tahun 2020, Botticelli mengubah estimasinya dari 2% menjadi 1% dari piutang atas jumlah beban piutang tak tertagih yang akan dibebankan ke operasi. Beban piutang tak tertagih untuk tahun 2019 jika menggunakan tarif 1% akan menjadi 10.000 euro. Oleh karena itu, perusahaan tersebut menyatakan kembali laba bersihnya untuk tahun 2019. Lalu yang kedua, auditor menemukan bahwa tahun 2022 perusahaan telah mengubah metode penetapan harga persediaan dari biaya rata-rata menjadi FIFO. Dampaknya terhadap laporan laba rugi untuk tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut. Nah, laba bersih berdasarkan biaya rata-rata yang belum disesuaikan pada tahun 2019 140.000 euro, 2020 160.000 euro, 2021 205.000 euro, dan 2022 adalah 276.000 euro. Laba bersih tanpa penyesuaian berdasarkan FIFO pada tahun 2019 adalah 155.000 euro, 2020 165.000 euro, dan 2021 215 euro, dan 2022 adalah 260.000 euro. Jadi selisihnya pada tahun 2019 adalah 15.000, pada tahun 2020 5.000, 2021 10.000, dan 2022 adalah minus 16.000. Yang ketiga, pada tahun 2022 auditor menemukan bahwa perusahaan secara keliru melebih-lebihkan persediaan akhir sebesar 14.000 euro pada tahun 2021. Yang B, sengketa terjadi pada tahun 2020 dengan otoritas pajak mengenai pengurangan biaya hiburan. Pada tahun 2019, perusahaan tidak diizinkan melakukan pengurangan ini, tetapi penyelesaian pajak dicapai pada tahun 2022 yang mengizinkan biaya ini. Sebagai hasil dari putusan pengadilan, biaya pajak pada tahun 2022 berkurang sebesar 60.000 euro. Selanjutnya saya akan menjawab soal bagian P22.2 bagian A. Bagian A di situ untuk jawabannya yang nomor 1 perspektif, yang nomor 2 retrospektif, yang 3 perlu adanya penyajian kembali atau restatement, dan sudah benar karena beban pajak penghasilan terkait prospektif. Soal B, yaitu sajikan angka pendapatan bersih komparatif untuk tahun 2019 hingga 2022 dengan mengabaikan pertimbangan pajak penghasilan.
Nah, berikut ini adalah laporan keuangan perbandingan pada tahun 2019 hingga 2022 oleh Botticelli SPA. Nah, laba bersih yang belum disesuaikan pada tahun 2019 adalah 140.000 euro, 2020 160.000 euro, 2021 205.000 euro, dan 2022 adalah 276.000 euro. Nah, yang pertama, penyesuaian biaya piutang tak tertagih pada tahun 2019 adalah minus 10.000 euro. Lalu yang kedua, penyesuaian persediaan Vivoy pada tahun 2019 adalah 15.000 euro. Tahun 2020 adalah 5.000 euro. Tahun 2021 10.000 euro. Dan tahun 2022 adalah minus 16.000 euro. Nah, yang ketiga, penyajian persediaan yang berlebihan pada tahun 2021 adalah minus 14.000 euro, 2022 adalah 14.000 euro. Jadi, laba bersih yang telah disesuaikan pada tahun 2019 adalah 145.000 euro, tahun 2020 165.000 euro, tahun 2021 201.000 euro, dan 2022 adalah 274 euro. Selanjutnya, untuk soal P223, kita diminta untuk siapkan ayat jurnal yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2023 untuk mencatat koreksi dan perubahan yang ada di informasi. Pembukuan masih terbuka untuk tahun 2022. Tarif pajak penghasilannya adalah 40%. Chen belum mencatat beban pajak penghasilan tahun 2022 dan jumlah yang harus dibayarkan, sehingga efek pajak tahun berjalan dapat diabaikan. Efek pajak tahun sebelumnya harus dipertimbangkan juga. Baik, untuk informasi yang pertama, Chen telah gagal mengumpulkan komisi penjualan yang harus dibayarkan pada akhir setiap 2 tahun terakhir sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2021 itu sebesar 3.500.000 dan tanggal 31 Desember 2022 itu sebesar 2.500.000. Maka jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut. Retained earning sebesar 3.500.000 pada sale commission payable sebesar 2.500.000 dan sales commission expense sebesar 1 juta. Untuk informasi yang kedua, dalam meninjau persediaan tanggal 31 Desember 2022, Chen menemukan kesalahan dalam prosedur pencatatan persediaan yang menyebabkan persediaan selama 3 tahun terakhir menjadi tidak benar sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2020 itu understate sebesar 16 juta. Kemudian tanggal 31 Desember 2021 itu understate sebesar 19 juta. Dan tanggal 31 Desember 2022 itu overstate sebesar 6.700.000. Chen telah membuat entry yang menetapkan jumlah persediaan tanggal 31 Desember 22 yang salah. Nah, berikut income overstate atau understate. Jadi di 2020 itu beginning inventory-nya 0 karena tidak pada masih awal tahun. Kemudian ending inventory-nya sebesar 16 juta karena itu understate dan totalnya 16 juta. Di 2021 beginning inventory-nya sebesar 16 juta didapatkan dari 2020 tadi. Kemudian ending inventory-nya sebesar 19 juta karena overstate juga jadi berwarna merah, dan totalnya sebesar 3 juta. Itu understate. Kemudian di 2022 beginning inventory-nya sebesar 19 juta. Kemudian ending inventory-nya sebesar 6.700.000 dan total inventory 2022 itu sebesar 25.700.000. Dan di 2022 ini yang kita catat. Jadi jurnalnya cost of goods sold sebesar 25.700.000 didapatkan dari 19 juta ditambah 6.700.000 tadi pada retained earning sebesar 19 juta dan inventory sebesar 6.700.000. Selanjutnya ada tabel 3 Desember disuruh mencari record 2022 depreciation expense
of 12.800 using the double declining balance method. Yang pertama, menghitung total depreciation 2020 sampai 2022 under strike line. Yang pertama itu ada total depreciation, yaitu 100 juta dibagi 10. Ada 10 juta per tahun. Saja ada strike line depreciation for 3 years 2020 sampai 2022, yaitu 110 juta dibagi dikali 3 ada 30.000 yen. 30 juta yen. Saja ada determine adjustment required, jadi 36 juta dikurangi 30 juta sampai dengan ada 6 juta yen. Untuk jurnalnya yaitu akumulasi depreciation of office equipment yaitu 6 juta yen, di debit, di kreditnya ada retain earnings 6 juta yen juga di kredit. Selanjutnya ada berempat. Itu yang pertama menghitung difference in pre-tax income untuk periode 2022, yaitu 150 juta dikurangi 105 yaitu 45 juta yen. Difference in 2022 income itu ada 60 juta dikurangi 20 juta ada ya 40 juta yen. Jadi untuk jurnalnya construction in progress itu di debit 45 juta yen dan retain earnings di kredit yaitu 45 juta yen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.